Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio di luar negeri. Maka kita terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya jelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campuran tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka itu marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang kemerdekaan. Ini kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, apakah bapaknya ada? Ada, bapaknya ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Kang Mas, ada yang mencari? Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya bicara hal penting. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin dibicarakan. Di sini kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan setelah berunding dengan anggota PPKI. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak mengerikan?
bahaya yang kita dapat ketika kita nekat itu untuk memproklamasikan Indonesia. Jepang pasti menyerang kita. Justru itu saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara pada golongan tua anggota mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta Agar mereka bebas dari pengaruh Jepang. Bagaimana ya kalau kita ke Rengas Dengklok, di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apakah kalian setuju? Ya, setuju. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, kalian berdua membawa kami berdua ke sini. Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini. Bahkan Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Bung Karno dan Bung Hatta, marilah ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini, kesempatan tidak datang dua kali. Tetapi apakah kita akan bisa melakukan semua ini? Itu mungkin asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan di Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Soebarjo dan Chairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sadarkah